penyakit yang tak bisa disembuhkan kecuali kemalasan. Tak ada obat yang tak berguna selain kurangnya pengetahuan. Begitulah yang dikatakan oleh Ibnu Sina, seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter terkenal dari abad ke-11. Ibnu Sina adalah seorang Muslim yang lahir di desa Kharmaitan yang berada di Uzbekistan. Ia lahir pada tahun 980 Masehi. Ibunya bernama Setare yang berasal dari desa Aksana. Sedangkan ayahnya bernama Abdullah yang berasal dari Balkh. Ibnu Sina dikenal sebagai seorang yang sangat toleran dan dia juga mencintai ilmu pengetahuan. Sejak kecil, Ibnu Sina tumbuh menjadi anak yang bijaksana. Tak hanya itu, bahkan sejak saat usianya baru menginjak 10 tahun, Ibnu Sina telah menghafalkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ilmu itu semuanya penting. Jika aku ingin menguasai ilmu tertentu, itu artinya aku harus menguasai ilmu yang lainnya pula. Karena semua ilmu pengetahuan itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Begitulah yang dikatakan oleh Ibnu Sina. Kebijaksanaan dan kecerdasannya diketahui semua orang. Bahkan sampai saat ia dan kedua orang tuanya pindah dan menetap di Bukhara, Ibnu Sina bahkan telah terkenal dan termasyhur namanya di sana. Di Bukhara, Ibnu Sina mempelajari ilmu fikih, sastra, filsafat, matematika, dan ilmu kedokteran tentunya. Tak hanya menjadi seorang dokter, Ibnu Sina juga mendirikan sebuah sekolah yang mengajarkan tentang ilmu kedokteran. Itulah mengapa Ibnu Sina memiliki banyak murid. Singkat cerita, Ibnu Sina bertemu dengan seorang Yahudi yang sedang sakit parah. Ibnu Sina yang pada saat itu memang sebagai dokter terkemuka menawarkan diri untuk merawatnya. Meskipun pada saat itu dokter-dokter lain tidak mau merawatnya karena dia adalah seorang Yahudi. Namun, Ibnu Sina tidak pernah memandang agama atau etnisitas pasiennya. Dan dia dengan sepenuh hati merawat pasien tersebut. Sampai saat setelah pasien tersebut berhasil disembuhkan, Ibnu Sina bahkan menolak untuk menerima bayaran apapun. Selama Allah masih menganugerahkan kemampuan kepadaku untuk meringankan penyakit dari manusia, maka tidak ada yang dapat menghalangiku dari untuk berbuat kebaikan apapun itu. Ibnu Sina yakin bahwa mengobati seseorang adalah tugas kemanusiaan yang murni. Bahkan dikatakan Ibnu Sina tidak pernah mengambil bayaran dari seorang yang fakir. Jika dia mengambil bayaran dari seorang yang memang mampu, maka dia hanya mengambil setengahnya saja. Lalu kadang ia berikan kembali kepada pasien yang fakir. Masya Allah. Begitulah Ibnu Sina. Selanjutnya, hikmah yang dapat kita ambil dari cerita dari seorang Ibnu Sina adalah bagaimana cara kita untuk meneladani sikap Ibnu Sina. Kecerdasannya, kebijaksanaannya, dan kepintarannya sangat bisa menjadi inspirasi bagi kita dan dapat pula kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.